Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan analisa kation sebelum kalian mempresentasikan tugas kalian. Jadi yang analisa pendahuluan bisa kalian simak di video yang sudah saya berikan ya. Saya sudah mengunggah di Spada dan juga di WA Group, tolong itu disimak. Saya akan lebih ke tugas kalian mengenai analisa kation sebelum besok kalian presentasikan. Nah, ini sudah terlihat ya. Sudah, Ibu. Oke. Jadi analisa namanya kation itu kan sesuatu yang bermuatan ya, sesuatu yang bermuatan itu wujudnya padat apa larutan? Padat apa larutan, Dek? Larutan, Bu. Wujudnya larutan ya. Jadi misalnya ada padatan NaCl. Ini kan padat. Nah, biar dia bisa menjadi kation dan anion kan dilarutkan, ditambah H2O ya, mestinya dilarutkan menjadi NaCl, Na plus Cl. Gitu. Nah, prinsip dari pemisahan kation ini sebenarnya memisah-misahkan kation pada golongannya. Nah, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip pemisahan kation dengan cara H2S. Dengan cara H2S. Nah, diagram pemisahan kation menurut cara H2S. Mahasiswa mampu menjelaskan reaksi identifikasi kation. Nah, deskripsinya kation itu ada golongan 1 sampai 5. Ya, 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4, dan 5. Tapi ingat, golongan ini berbeda dengan golongan pada sistem periodik unsur. Kalau sistem periodik unsur kan unsur-unsur ya. Kalau ini kation saja. Nah, memisahkannya berdasarkan apa? Berdasarkan kelarutan. Nah, berdasarkan kelarutannya. Golongan 1 ini yang paling sukar larut, atau ini paling sukar larut itu artinya mudah mengendap. Nah, semakin golongan 5 ini sukar mengendap atau sangat mudah larut, sukar mengendap. Nah, begitu ceritanya dipisahkannya berdasarkan kelarutannya. Nah, nanti yang tugas presentasi kelompok 1 ya 1 ya, nanti memisahkan golongan 1, 2. Nah, sekarang karena tadi bilangnya harus dalam larutan, nah kalau sampel itu kan terserah ya, sampel itu padat apa cair. Nah, agar menjadi larutan ya, biar kita bisa tahu, nah apapun wujud dari si sampel itu harus kita larutkan. Nah, bagaimana cara melarutkan? Nah, cara melarutkannya menggunakan solvent atau pelarut yang selektif, yang sesuai dengan zat yang mau dilarutkan. Nah, langkah-langkahnya ini urutannya, ini tidak dilakukan semua ya. Yang penting kalau sudah larut ya sudah begitu si sampel itu. Misalnya air, ya digunakanlah air yang paling mudah didapat dulu toh, menggunakan air dingin larut enggak si sampel itu, gitu. Kalau udah larut ya sudah, langkah yang ke bawah ini nggak usah dilakukan. Kalau sudah larut dengan air gitu ya, air dingin nggak bisa larut, ya dipanaskan dulu pakai air, tetap kan kelarutan fungsi suhu. Nah, kalau masih nggak bisa larut, pakailah HCl yang encer dulu.
kondisinya dingin, larut enggak? Kalau enggak larut, pakai panas, HCl yang panas dulu ini. Masih enggak larut, pakai HCl yang pekat, konsentrasinya dinaikkan, kondisi dingin. Enggak larut lagi dipanasi. Kalau pakai HCl sudah larut, ya sudah pakai HCl. Kan tujuannya tadi melarutkan sampel, mau analisa kation itu kan wujudnya harus larutan. Nah, ini tujuannya melarutkan sampel. Pakai HCl nggak bisa larut, pakailah HNO3. Itu lebih kuat asamnya daripada HCl. Pakai yang encer dulu, kondisi dingin, masih nggak larut dipanasin. Masih nggak larut dipekatkan, kemudian dipanaskan. Kalau masih nggak larut, pakai air raja. Air raja itu campuran antara HCl dan HNO3, 3:1. Kalau masih nggak bisa larut, pakai pelarut khusus, misalnya benzen atau petroleum ether, gitu ya. Nah, ini adalah bagian kalian ya. Tadi sudah saya bagi kelompoknya. Kelompok 1 nanti dia bertanggung jawab untuk menjelaskan bagaimana mekanisme analisa kation golongan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, tadi saya bilang, Bu, dibedakannya golongan 1 sampai 5 itu karena apa tadi? Karena perbedaan daya kelarutan logam ini ya. Perbedaan daya larutnya si logam itu. Golongan 1 ini paling mudah mengendap. Paling mudah mengendap itu artinya dia mudah untuk diendapkan atau paling sukar larutnya. Kalau golongan 5 yang paling akhir, itu dia tidak mengendap ya, dia tidak mengendap. Nah, dia sukar mengendap atau sangat larut atau kelarutannya sangat tinggi. Gitu ya. Jadi nanti tugasnya kelompok 1 ya ini analisa ini. Kan di analisa pendahuluan itu kan hasilnya bisa lebih dari 1 ya. Kan di analisa pendahuluan itu pengamatan kan hasilnya oh ini bisa mengandung Ni, Mn atau Cu. Tapi pastinya apa? Nah, pastinya kita buktikan dengan analisa yang lebih tersistematis seperti analisa kation ini. Paham ya? Nah, sekarang tadi bedanya daya kelarutan. Nah, sekarang saya jelaskan nanti tugas kalian ya. Nah, ini skemanya seperti ini. Nah, skemanya seperti ini. Sekarang saya gambarkan ya, biar kalian paham. Ini ada yang telat gini tuh mengganggu ya, Dek ya. Layarnya tuh jadi keganggu gitu saya itu. Nah, ini ada larutan X. Nah, saya punya larutan X. Larutan X ini kita nggak tahu. Kationnya apa kita nggak tahu. Paham ya? Sampai sini paham. Nah, tadi metode H2S tadi, nah dilarutkan pakai HCl. Nah, ini ditambah larutan HCl. Ini pelarutnya. Ini sampel X. Nah, kita nggak tahu. Nah, sudah kan? Akan apa yang terlihat? Coba perhatikan apa yang terlihat yang ada di gelas itu. Nah, apa yang terlihat di gelas itu? Nah, misalnya, ini saya bedakan warnanya. Jadi ini udah larut ya. Tadi udah larut, terus ditambah HCl itu, jika ditambah HCl terbentuk endapan, perhatikan. Nah, jika ditambah HCl ini, jadi larutan sampel X yang sudah dilarutkan, entah dilarutkan pakai air, apa pakai HCl, apa pakai HNO3, apa pakai air raja, atau pakai pelarut khusus, pokoknya si larutan sampel itu sudah dalam bentuk larutan, langkah pertama ditambahkan HCl2 normal. Paham? Paham nggak? Paham, Bu. Nah, jika di
dilarutkan dengan HCl, timbul endapan, maka endapan yang terjadi itu adalah kemungkinan ini. AgCl, dapatnya Cl dari larutan Cl ini. Bisa Ag, bisa Hg, bisa Pb. Paham? Paham ya, Bu? Ini langkah ditambah HCl ini bisa terbentuk endapan, bisa juga tidak terbentuk endapan. Kalau tidak terbentuk endapan tuh artinya sampel X ini tidak mengandung logam golongan 1, kation golongan 1. Paham? Tapi kalau ada endapan artinya dia mengandung golongan 1. Tapi kita belum tahu apakah Ag, apakah Hg, apakah PB, kita nggak tahu gitu loh. Nah, sekarang ini apabila terbentuk endapan, jadi kita pura-puranya ini terbentuk endapan semua nanti. Nah, apabila terbentuk endapan, ini ada endapan dicampur masih dalam larutannya, toh, ditambah HCl. Nah, ada endapan, maka kita saring. Ini ada corong. Kemudian kita beri kertas saring. Mana corong saya tadi? Nah, ini kita beri kertas saring, ini kertas saring. Kita saring ini endapan, katakanlah terbentuk endapan. Nah, si endapan itu akan tertahan. Ya, ini kan corong. Kemudian, nah ini larutannya kita tampung dalam gelas beker lagi. Nah, larutan ini bisa jadi golongan 2 sampai golongan 5. Ini masih bisa jadi mengandung golongan 2 atau sampai 5. Yang ini, yang tertahan ini adalah bagian dari kelompok 1, tugasnya kelompok 1 untuk memastikan endapan ini apakah Ag, apakah Hg, apakah Pb. Di slide sudah ada. Paham ya? Paham? Jadi kelompok 1 itu ini, tugasnya memisahkan ini, mengetahui apakah Ag, Hg, Pb. Kemudian yang kelompok 2. Kelompok 2 itu berarti tapisan tuh filtrat, Dek. Tapisan tuh yang ini. Nah, yang ini. Tapisannya diapakan? Ditambah HCl 0,3N. Ini ada maksudnya. Kenapa? Nah, itu nanti bagian kelompok 2. Kemudian dibuat suhunya 80 derajat. Ini juga bagiannya kelompok 2. Ditambah H2S. Nah, akan terjadi apa? Kalau terjadi endapan lagi, agak ada endapan, nah kemungkinan itu adalah endapan golongan 2. Terus, jadi akan muncul endapan ini. Si filtrat ini ditambah filtratnya ini, ya, filtratnya ini, yang saya orek-orek ini ditambah HCl, ditambah 80 di suhu 80 derajat, ditambah H2S. Nah, apabila muncul endapan itu mungkin kemungkinan golongan 2 dan 3. Nah, ini bagiannya kelompok 2 untuk memastikan apakah endapan itu Hg, Pb, Bi, Cu, Hg ini, apakah ASO2. Nah, ini bagiannya kelompok 2. Filtratnya tadi siapa? Ini bagian kelompok 3 sampai 5. Begitu. Nah, itu kalau saya menjelaskan nanti bukan jadi tugas kalian. Yang penting kalian paham dulu ini sistematika pemisahan kation. Artinya kan yang paling mudah mengendap golongan 1. Nah, yang paling mudah mengendap tadi dipisahkan dulu tuh bagiannya kelompok 1. Nah, filtratnya tuh golongan 2 sampai 5. Terus diapakan? Ditambah HCl di suhu 80 ditambah H2S. Nah, kalau timbul endapan itu endapan golongan 2. Nah, filtratnya diapakan? Nah, ditambah NH4OH ini. Ditambah NH4OH dan NH4Cl. Nah, kalau timbul endapan punyanya siapa? Punyanya golongan 3.
Nah, maka yang paling sukar mengendap atau yang kelarutannya paling tinggi ini nanti golongan 5. Gitu ya. Jadi itu adalah pemisahan kation secara sistematis. Jadi memang saya sudah membuat video perkuliahan ya. Sudah kalian simak itu di sini pertemuan ini saya hanya akan menjelaskan tugas. Masih ada sisa waktu sampai pukul 3 ya. Nah, kelompoknya sudah saya bagi di Sepada maupun WA Group. Nah, silahkan kalian berbagi tugas, tugasnya dalam bentuk PowerPoint. Boleh kalian merujuk pada slide yang saya berikan dan mengambil sumber dari luar. Ya, keterbatasan saya ngajar terbatas, kalian mengerjakan kelompok kok juga dalam jarak ya. Itu bagaimana kalian berkoordinasi ya dengan anggota kelompok. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di WA Group ya, masih belum jelas dengan tugasnya. Gitu ya, paham? Besok presentasinya urut, karena nggak urut dong. Ini sistematis, jadi memang dari kelompok 1 dulu besok. Nah, PPT-nya dikumpulkan paling lambat hari Kamis di Sepada, biar saya bisa mendownload, biar saya bisa nge-share, maksud saya itu. Gitu ya. Jadi saran saya masih ada sisa waktu ini tadi itu kalian gunakan untuk melihat video perkuliahan saya tadi yang sudah saya share tentang penjelasan analisa pendahuluan yang pertemuan lalu. Nah, sama analisa kationnya ini ya. Saya ada tugas ini. Itu ya, saya akhiri pertemuan sinkronnya. Silahkan kalian berkoordinasi dengan teman kelompok kalian. Tugasnya dalam bentuk PowerPoint, dikumpulkan dan dipresentasikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelumnya bisa on cam dulu, saya screenshot. Masih adakah yang sedang di pasar atau ada di mall gitu ya, atau beneran kuliah? Joshua, Imam, Rialto, Alif, Andika. Mana coba? Ya, Aras, Wisnu. Nah, itu berarti oke, Rialto ini di luar ini ya. Dia naik motor terus berhenti sebentar di parkiran terus on cam ya, kayaknya gitu. Oke. Saya akhiri ya kuliah ya pada siang hari ini. Silakan mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin. Kalau nggak bisa bertanya di WA Group. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.